aku dikasih cacat nggak apa-apa, tapi jangan diambil aku kondisi kayak gitu. Kasihan mamaku, aku kasihan sama mama karena aku belum bisa nyenengin mama. Minta dalam hati kayak gini, ya Allah, berkah sholawatku selama ini, aku minta, bener-bener minta dalam hati, jangan diambil aku dalam kondisi kayak kalau kena syaraf itu bakalan lumpuh. Jangankan lumpuh, ini saya kuliah di Inggris. Saya kuliah di Inggris, nggak ada kejadian kayak gini tuh, selamat nggak ada. Yang ada kebanyakan meninggal, ataupun kalau selamat ya lumpuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pasukan sholat everyday, ini di depan ini ada Marcella. Marcella itu adalah teman kita dari PJ SE5. Nah, Marcella ini di antara banyaknya teman-teman yang mendapatkan barokah sholawat, dia adalah salah satu saksi hidup bagaimana dahsyatnya sholawat itu bisa, apa ya bahasanya itu, kayak memberikan keajaiban pada dirinya. Karena di tahun 2019 qadarullah dia pernah kecelakaan yang bisa dibilang sampai hampir meninggal. Gimana Marcella? Coba kamu cerita gimana kecelakaan itu parahnya dan apa yang membuat kamu semakin mencintai sholawat ini. Monggo Marcella. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi 2019 awal, waktu itu ceritanya pagi, aku niatnya sih mau jogging. Tapi ternyata bablas sampai ke Batu. Dari Batu aku pulang, aku yang bonceng temenku. Itu naik motor kamu? Naik motor. Maksudnya bablas sih lanjut jalan gitu ya? Iya. Ya terus? Naik motor pulang, di bawah sendi, di bawah warung-warung itu kan ada rest area. Di situ aku malamnya begadang, jadi kayak agak ngantuk gitu pagi. Setelah itu remnya kan aku yang bonceng, terus loh kok tiba-tiba remnya gini, terus temanku bilang di belakang, wis tak bonceng aja, berhenti ya. Loh nggak bisa ini piye, loh sin temen beb, loh iya nggak bisa beneran, Gak bisa ngerem? nggak bisa ngerem sama sekali, dua-duanya nggak bisa ngerem. Sebenarnya aku tuh nggak bisa pakai motor di daerah kayak Medan, Pacet, Trawas, itu nggak bisa, cuman itu ya nggak tahu kok pas aku yang bonceng. Sampai setelah itu dua-duanya emang nggak bisa. Terus helm ini udah mau lepas, bener-bener udah mau lepas, tapi tetap dipegang sama temenku dari belakang. Setelah itu tetap nggak bisa direm. Kalau ada warung atau ada mobil pasti ku tabrakin situ, tapi itu bener-bener jalannya udah ke bawah banget, udah turunan banget. Terus turun ke bawah gitu? Iya betul, jalanannya turun ke bawah. Terus setelah itu remnya bener-bener blong, nggak bisa direm sama sekali. Ya aku cuma dalam hati bilang, wah kayaknya ini hari terakhir kayak, soalnya bener-bener kenceng banget itu motor, kenceng banget, hari terakhir. Tapi kalau bisa ya Allah jangan diambil aku waktu kondisi kayak gini, karena kasihan sama mama. Terus aku sholawat aja dalam hati, akhirnya jatuh, bener-bener jatuh. Tapi aku sadar, 100% aku sadar. Aku jatuh terpental ke jurang lumayan dalam. Jadi tapi temanku di atas, dia kayak pegangan ranting gitu. Jadi aku sampai ke bawah jurang, bener-bener ke bawah. Awalnya aku kira aku nggak sadar, cuman udah bener-bener mati rasa, kayak udah nggak punya tulang, bener-bener kayak nggak punya tulang. Terus aku dengar suara temanku, tolong. Oh, aku bisa dengar suara temanku, berarti aku masih hidup. Terus sambil sholawat terus. Itu bagi keadaan kayak gini sholawat kan? Iya, sholawat. Aku minta dalam hati kayak gini, ya Allah, berkah sholawatku selama ini, aku minta, bener-bener minta dalam hati, jangan diambil aku dalam kondisi kayak gini. Karena kasihan mamaku kan. Biasanya kalau orang atau anak kecelakaan terus meninggal pas kecelakaan kan anggapan orang kan jelek gitu. Terus aku minta nggak apa-apa aku dikasih lumpuh,
aku dikasih cacat nggak apa-apa, tapi jangan diambil aku kondisi kayak gitu. Kasihan mamaku, aku kasihan sama mama karena aku belum bisa nyenengin mama. Terus lama karena itu hari biasa, hari Rabu dan pagi sekitar jam 7-an, jam 7-8-an nggak ada orang. Sampai lama akhirnya ada yang nolong, itu bener-bener diangkat, udah kayak ditusuk jarum, semua badanku kayak ditusuk jarum karena itu syarafnya, kena syarafnya. Dari situ kan belum tahu yang kena apanya. Dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di Rumah Sakit Sumber Gelagah. Di situ aku di CT scan, di rongsen segala macem. Terus HP ku dihubungin polisi, keluargaku dihubungin polisi maksudnya. Terus duhur sekitar jam 11, jam 12 mamaku datang. Terus dokter bilang kalau ternyata anak ibu ini sudah parah. Parahnya karena tulang leher belakangnya patah. Tulang leher belakang. Jadi benar-benar patah. Aku ada si rongsennya. Terus dari situ kita nggak bisa melakukan operasi di sini. Bisanya mungkin di RSAL atau nggak di Sutomo. Terus setelah itu RSAL nggak di ACC. Kemudian tinggal tunggu Sutomo doang. Sutomo lama banget di ACC, mungkin hampir maghrib baru di ACC. Alhamdulillah akhirnya di ACC sama Sutomo karena itu bener-bener parah, kayak nggak tanggung gitu sih sebenarnya. Sampai sana aku masuk di IGD. Di IGD aku selawatan terus sampai di jalan. Jangan dipegang badanku, jangan dipegang karena bener-bener sakit. Tapi kalau nggak dipegang gimana, kan diangkat. Itu selawatan terus? Selawatan tapi terus. Tapi Cik sadar? Sadar, 100% sadar. Sampai Sutomo dokternya semua bingung, heran. Loh, kamu ini masih sadar gitu? Hasil rongsen ini parah banget. Karena bener-bener patah gitu. Patah, bukan retak, patah. Kan di leher-leher kan pusatnya syaraf dan pernafasan. Terus sampai situ aku udah nggak bisa, tapi badan ini udah mati rasa. Aku kira lumpuh karena nggak ada yang bisa digerakin sama sekali. Bener-bener kalau dipegang itu sakit, kayak ditusuk jarum. Terus sampai situ ada kan di Sutomo banyak dokter-dokter praktek dari UNER. Itu dokternya semua pada kayak interogasi, kamu gimana kecelakaannya? Saya tadi itu remnya pokoknya blong. Terus saya nggak inget, tiba-tiba masuk ke jurang mental. Terus temen saya di atas itu cuman robek mulutnya doang. Jadi pas di Rumah Sakit Sumber Gelagah dia langsung pulang. Kalau aku dirujuk ke rumah sakit besar di Sutomo itu. Nah setelah itu nggak langsung dioperasi karena dokternya nggak bisa hari Rabu kan nggak bisa. Itu nggak usah sakit nih Marcella. Sakit banget, dan itu belakang ini di leher belakang itu ditali sama aqua yang besar 4 karena mau dioperasi biar tulangnya tuh biar rekat, biar gampang lah istilahnya, nggak tuh. Pokoknya berat banget. Aku selawatan terus sampai aku kenapa kamu selawatan, kok memilih selawat gitu loh? Jadi gini, dari dulu Umi itu mbahku cewek itu selalu menyarankan kalau keluar rumah selawatan, kalau kemanapun pokoknya selalu nyaranin selawat gitu. Sampai kan iya kan masih muda, masih maksudnya nggak ngerti, nggak seberapa PDKT dan ngerti apa itu selawat. Tapi setelah aku lihat postingan Mas Aldila dari 2016-2017 mungkin. Jadi Mas Dila kan selalu menyerukan buat selawatan. Dari situ aku coba cari tahu salawat itu apa. Oh, ternyata kayak gitu. Ya udah aku berusaha amalin, bahkan biasanya aku tuh keluar kemanapun itu bawa tasbih digital sebelum ada SE. Ini sebelum ada SE. Jadi sebelum ada SE aku udah jauh ngikutin Mas Dila dan aku dengerin apa yang dibilang sama umiku. Kalau kemanapun harus selawatan. Aku nggak pernah malu sih bawa tasbih digital mau pas kuliah, mau pas
kemanapun aku pakai. Nah pagi itu waktu aku kecelakaan kan aku mau jogging terus sama temenku cewek kayak aku mau bawa tasbih tuh kayaknya nggak ada kok. Hari itu kayak aku ngerasa berat kayak malu, bukan malu sih, ya udah aku sholawatan aja. Ya? Betul, jadi aku sholawatan tapi nggak dihitung gitu. Terus apa ya kan namanya apa, cewek-cewek keluar berdua pasti kan di jalan ya ceng-cengin gitu. Terus akhirnya itu aku kejadian itu terus waktu di Sutomo dioperasi. Nah di Sutomo 2 hari baru dioperasi, jadi hari Jumat baru dioperasi. Itu bener-bener aku ditaliin sama aku nanya ke mama, ini leherku sakit banget, ini dikasih apa? Mama aku nggak jawab sama sekali karena mungkin beliau nggak tega aku kayak gitu. Oh, kamu tuh belum tahu apa yang patah? Belum tahu sama sekali. Terus pokoknya aku ngerasa aku lumpuh, nggak apa-apa aku lumpuh, yang penting aku masih sadar. Aku dikasih lumpuh aku nggak apa-apa, aku nggak masalah. Yang penting aku masih hidup dan nggak meninggal di kondisi seperti itu. Terus setelah hari Jumat sekitar jam 2 siang sampai jam 10 mungkin, berjalan 8 jam kurang lebih. Waktu mau masuk di ruang operasi, dokternya udah bilang ke mama kalau gini, ibu, anak ibu ini udah parah. Kita dokter cuma sebagai perantara untuk menolong. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mungkin anak ibu mohon maaf nggak selamat karena ini benar-benar parah. Yang kedua, mungkin kemungkinan kecil itu selamat tapi lumpuh. Kamu kok tahu tuh? Dikasih tahu tuh? Setelah operasi. Setelah operasi dikasih tahu sama mama. Terus dari situ mama ya udah, mamaku zikir sholawat terus nggak berhenti sampai 3 hari. Dari hari Rabu itu mamaku nggak makan sama sekali. Lihat anaknya kayak gitu kan. Terus sampai situ aku masuk ke ruang operasi udah dibilangin, Marcella banyak-banyak doa ya, banyak-banyak sama ibu sholawat sama dokter. Itu sama dokternya. Terus aku udah sholawat terus dalam hati, tapi kayak beratnya itu nggak bisa ngucap kan, sesek. Jadi aku sholawatnya bener-bener nggak bisa ngucap, dalam hati aja. Terus kenapa merasa gitu? Sudah saking sakitnya? Iya, saking sakitnya. Ya Allah. Saking sakitnya udah setengah mati itu, kayak aku udah lumpuh, bener-bener lumpuh, tapi ini kepala ke atas ini masih hidup, masih bisa ngerasain, masih bisa dengar. Terus masuk di ruang operasi, bismillah aku sholawat terus, tetap sholawat. Aku cuma bilang sama Allah kayak gini, ya Allah, kalau aku masih dikasih hidup lagi. Waktu aku di dalam jurang, karena saking nggak maunya aku mati, saking nggak maunya diambil dalam kondisi seperti itu, aku dalam jurang bilang seperti ini, ya Allah, kalau emang aku dikasih second life sama Allah, aku bakal berubah jadi lebih baik dari aku yang sebelumnya. Cuma itu janjiku sama Allah, kalau emang aku dikasih second life, aku berharap banget aku bisa dikasih second life sama Allah. Terus pas masuk ruang operasi, dari situ aku minta lagi, kalau emang aku diambil, nggak apa-apa. Duh, kamu masuk ruang operasi udah pasrah itu? Sedikit pasrah, tapi tetap semangatnya karena mama itu selalu nyemangatin aku. Nggak ada, doa ibu itu pasti dikabulkan. Terus kamu jangan lupa sholawat terus, mama sholawat, karena nggak ada yang bisa nolong lagi, cuma keajaiban Allah aja yang bisa nolong. Jadi dari situ aku, ya Allah, semoga operasi ini berhasil. Nggak apa-apa aku lumpuh, nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa aku lumpuh. Yang penting aku bisa hidup, lagi, aku bisa memperbaiki hidupku di masa lalu. Setelah itu 5 menit masuk ke ruangan operasi, bener-bener banyak banget dokter. Aku bingung, kayak
kalau kita lihat sinetron kan pasti kayak gitu. Oh ini aku bener-bener lagi di ruang operasi. Kayak gini ruang operasi tuh. Gak apa-apa. Aku kuat, aku bisa. Aku bertahan demi mamaku. Aku harus bisa ngelaluin ini. Terus 5 menit aku kayak dibius total, bener-bener gak sadar setelah itu. Sama sekali gak sadar. Sampai jam 10 malam. Jam 10 malam aku udah ada di ICU. Jadi di situ ada mama di sampingku. Aku bisa bener-bener bisa melek dan udah gak ngerasain sakit itu. Terus aku tanya sama mama, "Mah, Sela nggak ngimpi kan? Ini Sela masih hidup. Udah selesai mau operasinya." Mamaku cuma menggelengkan kepala, "Udah selesai operasinya." Itu aku benar-benar bersyukur banget. Allah Maha baik. Allah Maha baik menolong aku di saat seperti itu. Padahal dokter aja udah hampir angkat tangan, tapi kalau Allah udah berkata kun, pasti fayakun. Jadi setelah itu kan aku nggak langsung, aku masih badannya kan masih kaku, nggak bisa digerakin. Tapi hari kedua, hari ketiga, dokter pun kaget lihat perubahan badan yang dikiranya tadinya lumpuh kan. Tadinya dikira lumpuh, terus aku bisa gerak dikit-dikit. Aku bisa gerak, aku nggak lumpuh. Dan nggak ada satupun badanku yang lecet. Hah? Demi Allah. Nggak ada satupun badanku yang lecet. Cuman mata sebelah kanan itu kayaknya nggak tahu kenapa ya, pokoknya bengkak gitu. Mungkin saking parahnya jatuh itu sampai bengkak mata doang. Bener-bener utuh, badanku utuh, nggak ada yang luka, nggak ada sama sekali, nggak ada luka sama sekali. Parah loh jatuhnya Marcelo. Parah banget. Jadi aku tuh kayak nabrak tiang, entah tiang atau apa, jadi nabrak terus langsung jatuh ke bawah. Sama sekali nggak ada lecet? Nggak ada lecet sama sekali. Sepatu utuh, celana utuh, kan itu jogging, terus baju pun utuh, semuanya utuh. Nggak ada yang lecet sama sekali. Temenku mulutnya doang robek. Jadi setelah dibawa ke rumah sakit Sumber Gelaka waktu itu, jadi dia setelah dijahit pulang udah. Tapi dalam artian baju-bajunya ya rusak gitu. Ada lecet-lecet temenmu? Enggak sih. Motor doang, itu motornya di atas pohon. Oh, temen itu soalnya nyantol ya temen iya, itu. Oh. Di atas pegangan. Dan kamu kan kayak terjun bebas gitu kan? Betul. Mana aku yang ada. Lanjut terus. Aku yang sampai ke bawah, mental ke bawah. Jadi perubahan setelah dioperasi tuh bener-bener cepet banget. Dokter aja kayak, "Kamu kok cepet gitu loh, perubahannya kok cepet banget." Terus setelah beberapa hari di rumah sakit, cuman 11 hari doang di Sutomo. 11 hari doang di Sutomo. Dan itu kan aku pakai umum. Bukan pakai BPJS. Terus itu bener-bener dipermudah banget sampai akhirnya aku pulang hari itu hari Sabtu. Hari Sabtu itu kayak loketnya itu tutup, pembayaran administrasinya itu tutup. Tapi dokter udah nyaranin aku untuk pulang hari itu. Aku habis, terus mamaku ini bingung karena mamaku bener-bener sendiri jagain aku. Papaku ke luar kota karena kerja, terus nggak ada, lewat hutan-hutan, jadi nggak ada ATM, nggak bisa transfer. Mamaku cuma pegang duit 2 juta. Sementara operasiku habis sekitar 60 atau 80. Oh, terus kan umum. Nah, kan umum. Logikanya nggak bakalan keluar aku ini dari rumah sakit, ditahan pastinya. Terus? Karena nggak ada duitnya cuma 2 juta. Terus mamaku geber salawat terus pas nemuin si mbak-mbaknya yang di administrasi ini, katanya tutup tapi akan ada kayak diajuin nanti Senin bisa bayar ke sini. Jadi ibu di sini ninggal KTP aja sama ninggal uang seadanya. Kan logikanya bener-bener nggak bisa.
duit segitu, cuma ada segitu dan diizinin pulang. Jadi dengan naruh duit cuma 2 juta dan aku boleh pulang di hari itu. Bener-bener. Terus pas hari Seninnya kan check up minggu pertama. Di situ ada dokter. Itu ada keajaiban lagi. Nah, aku Obat baru heran. tahu, bener-bener baru tahu kalau hasil CT scan atau rongsenku itu kalau separah itu. Aku bener-bener tahu waktu check up hari pertama. Hari pertama check up, terus kan lama banget ngantrinya. Aku tuh berangkat jam 3 pagi sampai pokoknya sampai kelar itu sore jam 4-an. Jadi bener-bener antrinya panjang banget. Terus aku yang terakhir waktu itu. Terakhir ada setelah dites udah bisa apa pergerakannya apa Itu perubahannya. seminggu setelah operasi ya? Setelah operasi 11 hari, 13, hampir 2 minggu sih. Terus. 2 minggu. Terus di situ ada Profesor Uner lewat. Dia kayak ngecek apa yang check up waktu itu. Terus dia kayak lihat aku balik lagi. Ini kenapa? Karena aku pakai penyangga besi. Yang leher tuh ya? Iya, pakai penyangga besi di sini sampai sini, jadi benar-benar dikasih besi supaya tegak. Sakit banget rasanya. Terus ini kenapa? Coba lihat rongsennya gimana. Terus dilihat, dia cuman lihat aku doang. Kenapa? Aku bilang gitu. Kamu agamanya apa? Dokternya tanya gitu ke aku. Islam, Dok. Bilang apa? Alhamdulillah, sampai nangis lagi. Kenapa emang? Kamu ini udah parah. Lehermu ini udah putus, bener-bener putus. Gak ada 1 inci, kamu udah kena syaraf. Dan kalau kena syaraf itu bakalan lumpuh. Jangankan lumpuh, ini saya kuliah di Inggris. Nggak ada kejadian kayak gini tuh, selamat nggak ada. Yang ada kebanyakan meninggal, ataupun kalau selamat ya lumpuh. Aku bener-bener baru lihat, oh langsungnya kayak gini, bener-bener patah. Jadi cuma kurang, nggak ada 1 inci mungkin. Itu udah kena syaraf. Jadi aku ngerasain, mungkin ini karena umiku yang suruh aku salawatan terus kan masih labil, belum bisa tiap hari atau istiqomah. Aku dengan lihat postingan Mas Dila, aku terinspirasi kalau oh iya mungkin enak kali ya kalau bisa istiqomah salawatan, coba kayak gitu-gitu. Sebelum SE dibentuk. Lalu bulan Juni kalau nggak salah. Pokoknya habis hari raya itu udah ada grup SE tapi adminnya cuma Mas Dila sama Mbak Desi. Dari situ aku bener-bener ambil kesempatan kalau di grup itu bener-bener udah down. Maksudnya mereka kalau kurang semangat, aku pasti kasih ini, aku harus ceritain ini. Aku harus ceritain keajaiban salawat yang aku rasain ini. Bener-bener waktu itu grup sepi, laporan nggak ada. Nah ini saatnya aku tembak sama cerita aku ngetik panjang banget. Berhasil langsung rame banget grupnya. Tapi kamu gini Masalah, kamu dari semua kejadian ini percayamu sebesar apa bahwasanya benar-benar selalu itu jadi wasilah menyelamatkan kamu loh. Aku jujur ya, tadi itu udah kayak kehilangan kata-kata denger kalau Allah sudah kun pasti fayakun. Dan maksudku kayak gini, akhirnya kamu bisa nggak dari pengalamanmu ini akhirnya bilang menurutku Mas ya bener-bener sholawat ini efeknya besar banget buat aku. Bener-bener kalau nggak ini di titik mana kamu merasa bahwasanya ini karena berkah sholawat. Oke, jadi selama ini aku berharap dari kan aku masih labil mendawamkan sholawat yang umiku suruh, mamaku suruh. Terus dari Mas Dila kan Mas Dila nge-share terus, ayo salawatan 1000 tiap hari dan rasakan efeknya, rasakan perubahannya. Oh jadi dari sini aku nganggep kalau salawat ini adalah peganganku. Aku dari situ cuma andelin salawat, karena apalagi yang aku andelin sholat masih bolong-bolong. Terus ya
ya masih banyak lah yang nggak perlu aku sebutin namanya, kan anak-anak labil usia. Kamu berapa tahun umurnya? Aku sekarang 20. Oh, 20. Masih 20, jalan 21. Terus? Itu jadi tahun kemarin. Terus kamu ada pesan apa buat teman-teman? Intinya bagaimana biar teman-teman yang nonton ini semangat buat sholawatan? Ada pesan apa yang pengen kamu sampaikan gitu loh? Setelah kamu merasakan betapa dahsyatnya sholawat itu sendiri. Pesanku buat temen-temen, karena aku udah ngerasain second life yang Allah kasih ke aku, bener-bener aku speechless, aku nggak bisa ngomong lagi, karena itu bener-bener keajaiban terbesar yang pernah aku dapat, berkah salawat, atau bisa dibilang salawat itu peganganku. Kita itu nggak tahu kapan tibanya ajal, kapan Allah suruh malaikat buat jemput kita nggak tahu, dan dalam keadaan apa malaikat cabut nyawa kita nggak akan pernah tahu. Kalau aja aku dicabut di kondisi seperti itu, betapa sakit hati mamaku. Aku pun mungkin menyesal, sangat menyesal, karena belum bisa bahagiain mama. Jadi pesanku simpel aja, kalau emang teman-teman belum ada amalan, atau kita nggak usah muluk-muluk kayak orang yang udah paham agama betul, atau yang bener-bener orang yang soleh-soleha. Aku cuma menyarankan kalau emang kalian ngerasa amal kalian kurang, puasa kalian bolong-bolong, sholat kalian bolong-bolong, kalian juga belum jadi orang baik, sedekah enggak, apalagi kalau bukan sholawat. Apalagi kalau bukan sholawat. Cuma sholawat yang bisa nolong. Gak berat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Gak berat. Awalnya mungkin berat. 1000 patokan Mas Dila itu berat buat aku. Aku coba 200 setiap kelar sholat. Oh, berat. Awalnya berat. Semua itu tergantung kebiasaan. Jadi kalau nggak dibiasain, nggak akan pernah bisa. Kalau kita nggak niat, nggak akan pernah bisa. Tergantung kamu cari apa di dunia ini. Aku benar-benar ngerasain efeknya ini jauh dari aku yang dulu. Setelah aku dapet second life yang Allah kasih ke aku, setelah itu setelah aku tembak ceritaku ini waktu grup bener-bener down, kan banyak respon tuh. Aku cuma nunggu respon dari Mas Dila. Kalau aku nih mau terima kasih sama Mas Dila. Aku bener-bener mau terima kasih Mas, udah kenalin ke orang-orang apa itu sholawat. Aku cuma mau bilang itu. Aku nggak pengen atau respon Mas Dila yang gimana, aku nggak pengen kayak gitu. Aku cuma pengen ngasih tahu dan pengen berterima kasih. Setelah aku share di grup, aku kopas, aku kirim ke Mas Dila, ke WA-nya Mas Dila. Cuman kayaknya nggak kebaca karena saking banyaknya chat mungkin. Jadi di grup Mas Dila sempet komen, Barokallah katanya gitu. Alhamdulillah, aku seneng banget Mas Dila udah baca. Meskipun nggak tahu mungkin Mas Dila nggak baca keseluruhan karena panjang banget, ceritanya panjang banget, sampai ada di SE5 itu orang medis. Kan aku kirim foto rongsenya, terus dia tahu kalau lehernya. Mbak, awalnya saya nggak percaya kalau Mbak itu selamat, tapi dengan adanya foto rongsen ini, Allah Maha Besar, ternyata bener. Mbak Sela ini nggak ngarang cerita. Lah ya lagian ngapain aku ngarang cerita, karena ini bener-bener kejadian yang aku alamin. Jadi dari situ Mas Dila masih kayak pasif, kasih komen pasif, ya udah nggak apa-apa. Cuman aku udah seneng aja dia komen Barokallah, oh berarti udah kebaca lah. Meskipun aku nggak tahu udah kebaca keseluruhan atau enggak, karena japriku belum dibales. Nah setelah beberapa bulan, mungkin bulan Agustus
mungkin bulan Agustus, Mas Dila ini ada kayak seminar gitu. Terus kena apa? Ada temennya itu di storyin terus ini ada Mas Aang, ada Mas Faiz atau siapalah banyak. Terus aku follow Instagramnya Mas Aang karena Mas Dila bilang dia ini jagoan sholawat. Oke, karena mungkin aku bisa sharing-sharing sama beliau, akhirnya di ACC dan dia minta kenalan. Terus kamu SE juga? Iya, aku SE juga. Terus SE berapa? Gini-gini. Terus aku ceritalah keajaiban sholawatku ke dia. Mungkin karena dia itu deket sama Mas Dila, jadi dari situ dia bikin cerita keajaiban sholawatku, dia bagiin di Instastory. Terus banyak di situ, banyak banget member-member SE, mau yang baru mau yang lama itu kaget. Meskipun yang SE5 kayaknya udah nggak asing karena udah 2 bulan lalu aku udah share. Terus Mas Dila pun kaget, Mas Dila kaget lihat, loh kenapa ini kok rame, katanya gitu. Oh ternyata ada ini loh anak Mojokerto, dia tuh kecelakaan, yuk kita simak. Terus Mas Dila japri aku, DM aku kan tag Instagramnya Mas Dila itu, aku sharing, aku ngomong di Instagramku. Terus Mas Dila bilang, Marcella pesannya kirim ke aku ya, aku pengen tahu kejadian detailnya kayak gimana. Oke, berarti fix belum kebaca ini sama Mas Dila, aku kirim lagi. Terus dari situ besoknya Mas Dila ngomong kalau besok ada Mbak Desi yang mau telepon, nggak apa-apa ya minta waktunya sedikit. Oke, aku seneng banget di situ karena aku nggak tahu apa maksudnya Mas Dila suruh Mbak Desi telepon itu apa. Terus Mbak Desi telepon, ini Marcella betul yang alami kejadian itu? Iya Mbak, betul. Nah dari situ Mbak Desi bilang, Marcella mau jadi duta sholawat. Oh, aku dulu bilang duta sholawat ya Desi. Kenapa? Duta sholawat. Aku kaget. Duh, aku ini jujur aku orang yang fakir ilmu. Duta Pancasila. Terus aku ngerasa kalau misalnya aku jadi penanggung jawab, aku cuma bisa share apa yang aku alami, apa yang aku rasain. Aku share pengalaman lah, bukan aku share ilmu kayak gitu. Terus akhirnya aku mau oke Mbak. Dari situ terbentuklah JS yang awalnya. Oh iya, dulu Sela tuh awalnya sama Titis ya. Jadi di situ isinya cuma bertiga, aku, Mbak Titis, Mas Aang, Mbak Desi, Mas Dila. Iya, terus nggak lama ada Mas Beril. Terus banyak lah. Ya lah, alhamdulillah. Jadi intinya gitu Marcella ya, aku makasih banyak kamu sudah mau nge-share di sini. Semoga teman-teman yang nonton ini bisa tergerak hatinya. Jadi Marcella mungkin jadi wasilahnya Allah untuk supaya banyak orang yang bersolawat. Mungkin gitu dulu Marcella ya. Terus masih banyak ceritanya, teman-teman masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.